Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu pada hari kemarin. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan hari yang indah hari ini. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu dalam rupa roti dan anggur dalam misa Ekaristi, baik misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk membimbing kami dan memimpin kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan 17 dan ayat 23 sampai dengan 25. Dengan perikop Yesus di Galilea. Yesus menyembuhkan banyak orang. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai, Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak tawaran, iklan, dan pilihan datang pada kita. Kita boleh pilih apa saja untuk kebutuhan kita dalam kehidupan ini, asalkan sesuai selera dan kemampuan, serta sungguh berguna. Akan tetapi, untuk kehidupan spiritual, Roh Allah adalah pilihan utama. Inilah pesan dari bacaan pertama hari ini. Tanda dasar bahwa Roh Allah ada pada kita adalah pengakuan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Allah membantu kita untuk percaya kepada Yesus Kristus, yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Roh Allah membantu kita untuk mengabulkan semua doa dan permohonan kita. Dan Roh Allah membantu kita untuk bersatu dengan Allah. Kita tinggal dalam Allah dan Allah dalam kita.
Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, percaya kepada Allah berarti mematuhi perintahnya dan berpaling dari semua kekuatan lain, terutama nabi palsu dan roh antikristus yang menipu kita dan dianggap bisa menyelamatkan. Itulah pertobatan yang menjadi warta pokok Yesus dalam Injil hari ini. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat berarti berhenti, mengubah, dan berbalik dari cara berpikir, cara merasa, dan cara menginginkan yang salah, atau buruk, atau jelek. Hal itu berkaitan dengan kuasa, harta, popularitas, serta jejak sejarah. Kelima hal ini sering merusak hubungan dengan diri kita sendiri, dengan sesama, dengan alam, dengan sejarah, dan dengan Tuhan. Marilah kita bertobat dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, hanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Tidak ada yang lain. Hadirlah dalam doa dan rasakan hadirat Allah, hadirat Tuhan Yesus, hadir di dalam hati, pikiran, perasaan, dan kehidupan kita. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, datanglah serta curahilah badan, jiwa, roh, dan pikiran kami, perasaan kami, agar kami semakin kuat melawan dosa, semakin kuat melawan nabi palsu, semakin kuat melawan roh antikristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.